Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas kesempatan baik ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mau membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa keturunan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa bagi murid-murid. Sebab mereka menyaksikan betapa kuasa yang berlaku pada waktu itu melampaui dari apa yang mereka bayangkan, melampaui dari apa yang mereka pikirkan. Peristiwa keturunan Roh Kudus memampukan murid-murid untuk berbahasa dalam berbagai macam bahasa. Ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dari berbagai tempat dalam berbagai macam bahasa, tetapi murid-murid rasul-rasul itu berdiri dan berkhotbah masing-masing di dalam berbagai bahasa itu. Yang kedua, murid-murid semakin berani memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak ada ketakutan lagi. Di tengah-tengah ribuan orang, mereka berdiri, Petrus khususnya, berdiri dan memberitakan bahwa Yesus yang mati, yang telah mereka salibkan itu, telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke sorga, menjadi tanda bukti bahwa maut tidak ada lagi artinya di hadapan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan luar biasa. Ada sekelompok orang yang mengatakan mereka ini mabuk anggur manis. Mereka menganggapnya jadi orang mabuk. Tetapi ada ribuan orang yang percaya pada waktu itu. Apa yang kita lihat, saudara-saudara, dalam bacaan kita? Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa orang. Bayangkan bagaimana luar biasanya, hebatnya kuasa Roh Kudus itu. Yang membuka mata, membuka pikiran, membuka hati orang-orang yang hadir pada waktu itu. Sehingga mereka menjadi percaya,
mereka menjadi mengerti akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya firman Tuhan ini buat kita? Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bahwa ketika Allah itu berkuasa dalam kehidupan manusia, maka tidak ada hal yang mustahil. Murid-murid yang tidak pernah belajar bahasa-bahasa dari suku bangsa yang lain, tiba-tiba mereka boleh berbahasa dalam berbagai macam bahasa, sesuai dengan bahasa orang yang hadir pada waktu itu. Kuasa Roh Kudus itu dahsyat. Yang berikutnya, saudara-saudara, Petrus yang adalah seorang penakut. Kita ingat bagaimana kisahnya ketika Yesus mau disalibkan. Sampai Petrus 3 kali tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Tetapi setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah berapi-api di tengah-tengah ribuan orang. Roh Kudus membuat para rasul semakin berani memberitakan firman Tuhan yang hidup itu. Yang berikutnya, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang hadir pada waktu itu begitu terbuka hati mereka mendengarkan firman Tuhan dari para rasul-rasul itu, dan mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, setiap kita dipanggil oleh Tuhan, setiap kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Nya, memberitakan Yesus yang hidup, memberitakan keselamatan kepada dunia ini. Karena itu, beritakanlah. Roh Kudus yang akan menolong saudara, Roh Kudus yang akan menguatkan saudara, memampukan saudara melakukan yang terbaik. Kita hanyalah alat Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita hanyalah alat Tuhan yang siap dipakai olehnya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan atau memerintah Roh Kudus untuk melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi Roh Kudus sendiri yang bekerja. Kita hanya alatnya. Karena itu, saudara-saudara, tetaplah beritakan firman Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan-kesulitan hidupmu. Tetap beritakan firman-Nya. Jangan kita pernah merasa bahwa apa yang kita beritakan itu sia-sia. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan menuntun, juga yang memberkati hati para pendengar, sehingga mereka tersentuh, mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Kristus. Tetaplah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lakukan yang saudara bisa lakukan dalam hidupmu untuk melayani Tuhan. Beritakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jikalau begitu, saudara-saudara, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang selalu siap mau dipakai olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu ini, atas kuasa Roh Kudus yang terus menuntun dan memeliharakan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memberkati firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami dimampukan, dikuatkan untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih
atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudara pada sore hari ini. Tuhan memberkati.